pagi. Perkenalkan, nama saya Teharti Jebua. Nomor peserta PPG 2001153415. Saya melaksanakan PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. Hari ini saya melaksanakan UKIN di SDN 071164 Saloo Hilinaa, Kecamatan Alasa Talu Muzei, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana semuanya, masih sehat? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kekuatan dan semangat yang luar biasa untuk anak-anak kami semuanya. Untuk itu, sekarang kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Bapak bertanya, siapa anak-anak kami yang duluan hadir tadi pagi? Si Glory. Oke, si Glory Jebua. Si Glory Jebua yang memimpin doa untuk pertama kali nantinya. Siapa juga yang datang terakhir tadi pagi? Si David. Si David dulu. Maka dia nanti yang memimpin doa di saat kita pulang. Bagaimana, setuju? Setuju. Untuk itu anak kami Glory maju ke depan untuk memimpin doa kepada kita pada pagi hari ini. Disilakan. Bagaimana kita berdoa? Kita teruskan, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, satu nusa, satu bangsa, untuk menanamkan semangat nasionalisme anak-anak kami supaya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sekarang Bapak mau mengabsen pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak kami tengok kiri kanannya siapa yang tidak hadir pada hari ini. Bagaimana, ada yang tidak hadir teman kalian? Tidak. Bagus, berarti teman kalian sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk itu kami harapkan kepada anak-anak kami semua supaya mempertahankan kehadirannya setiap hari. Kenapa Bapak bilang? Supaya agar anak-anak kami tidak sampai ketinggalan dari materi mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Sudah paham semua? Sudah. Pembelajaran kita sebelumnya adalah kita ambil dari materi tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1 mengenai teks bacaan kasih sayang di rumah. Kemudian menjumlahkan hari belajar di sekolah dan menjumlahkan hari belajar di rumah. Yang kemudian menyanyikan satu lagu Bila Tua Ibuku Nantinya.
itu pelajaran kita sebelumnya. Jadi materi pelajaran kita pada hari ini adalah materi yang serupa tema 4, kewajiban dan hakku. Subtemanya kewajiban dan hakku di rumah pembelajaran 2 mengenai kewajiban dan hakku untuk berpakaian. Itu pelajaran kita pada hari ini. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan. Yang ketujuh, siswa dapat menyukuri atas apa yang telah dimiliki serta memiliki pengalaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu anak-anak kami masih semangat? Masih. Untuk itu mari kita lakukan aksi berdiri semua. Kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan sesama kelas 3 dan semuanya. Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa kalian di semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan semua. Silakan duduk. Seterusnya Bapak mau menampilkan beberapa gambar melalui layar infokus kita di depan ini. Yang kemudian nantinya anak-anak kami mengamati dan mendiskusikan sama temannya di sampingnya nantinya agar mengetahui pentingnya pakaian dan menyukuri pakaian yang sudah kita miliki. Untuk itu, Bapak menampilkan gambar ini di atas. Nah, dari gambar di atas, anak-anak kami mengamatinya. Jadi kira-kira apa gambar pada gambar nomor 1? Jadi kita amati gambar matahari. Pada gambar yang kedua, matahari berlawan. Pada gambar yang ketiga, matahari bertambah berawan. Pada gambar berikutnya, pada gambar berikutnya, berarti gerimis. Berarti ini mau hujan. Pada gambar berikutnya, berarti hujan semakin bertambah. Pada gambar berikutnya, hujan deras. Pada gambar yang terakhir, hujan bersama berarti kira-kira itu pengamatan kita pada gambar yang ada di layar infokus kita. Kemudian bagaimana keadaan kita kalau dalam suasana dingin?
kita rasakan di saat cuaca dingin. Saya, Pak. Silakan. Saat hujan, kalau kita tidak memiliki pakaian, kita merasa kedinginan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Siapa lagi dari kelompok lain? Saya Si Momo dari kelompok 2. pada saat cuaca panas, kalau kita tidak memiliki pakaian, kulit kita terasa terbakar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 3. Saya, Pak. Si Glory, silakan. Kita merasakan kedinginan pada saat hujan jika kita tidak memiliki pakaian. Tepuk tangan untuk si Glory. Dari kelompok 4. Saya, Pak. Silakan. Panas terik matahari kalau kita tidak punya baju. Tepuk tangan untuk teman kita. Kita teruskan, mari kita baca buku kita mengenai bersyukur memiliki pakaian dengan cara bergantian dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang pertama dari kelompok 1, Saya, Pak. si Elvan Jebua, silakan. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Oke, diteruskan oleh kelompok 2. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Oke, diteruskan kelompok 3. Pak. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaiannya dengan baik. Oke, diteruskan oleh kelompok 4. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Oke, terima kasih. Kita teruskan dari hasil bacaan kita ini tadi. Mari kita kerjakan LKPD tentang kewajiban dan hak. Untuk itu, Bapak membagikan LKPD sama kita dan seterusnya anak kami mengerjakannya. Gimana, sudah siap? Kelompok 4? Oke. Sekarang LKPD-nya ditaruh saja dulu di atas meja. Nanti kita teruskan mengerjakan LKPD selanjutnya. Kita teruskan. Anak-anak kami menceritakan pengalaman tentang kewajiban dan hak terkait pakaian. Siapa anak-anak kami yang bisa menceritakan tentang kewajiban dan hak terkait pakaian? Si Mary Jebua dari kelompok 4. Pengalaman
Bagus, tepuk tangan untuk teman kita. Siapa juga yang lain? Saya Pak. Si Berlin Lahagu, silakan. Saya diberikan ibu seragam pramuka baru. Tepuk tangan untuk si Berlin. Siapa lagi? Saya Pak. Si Melda Debuan, silakan. Pengalaman saya, ibu pernah memberikan baju seragam sekolah ketika seragam yang lama saya sudah sobek. Oke, tepuk tangan untuk si Melda. Kita teruskan mengenai menceritakan pengalamannya, kewajiban dan hak dengan berpakaian di rumah. Siapa yang bisa menceritakan kewajiban dan hak tentang pakaian di rumah? Saya Pak. Si Ognes Debuan, silakan. Ibu selalu mengingatkan saya ketika pulang sekolah untuk mendapatkan baju. Oke, tepuk tangan untuk si Ognes. Siapa yang lain? Saya Pak. Marlinus Debuan, silakan. Ibu selalu mengingatkan meletakkan sepatu di rak sepatu. Oke, tepuk tangan untuk si Marlinus. Siapa lagi? Saya Pak. Kerisman Debuan, silakan. Ketika pulang sekolah, saya harus mengganti baju dengan pakaian rumah. Tepuk tangan untuk Kerisman. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian orang tua kita kepada kita masing-masing diberikan pakaian kita. Apa adanya harus kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian berpakaian tidak menggunakan pakaian dengan sewenang-wenang. Berarti harus kita menggunakan pakaian yang bersih, menyesuaikan di lingkungan kita. Bisa membuat kalimat masalah. Saya Pak. Oke, si Messi double, silakan buat kalimat masalah. Ibu selalu menyuruh saya untuk mencuci baju. Oke. Siapa juga kelompok yang bisa memberi saran atas kalimat masalah yang disampaikan oleh teman kita si Mesnida double? Saya Pak. Si Momo Jebua, silakan. Itu adalah kewajiban kita. Jadi sebaiknya kita harus merawat dan menjaga, termasuk mencuci pakaian. Oke, tepuk tangan untuk si Momo Jebua. Kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Pada buku kita atau modul kita halaman 14. Coba dibuka LKPD kita. Halaman 14. Ada soalnya di sana. Oke, udah siap? LKPD-nya ditaruh di atas mejanya masing-masing. Coba kita perhatikan contoh pada halaman 15. Ada contoh kalimat saran di situ. Bisa dibaca pada buku modulnya. Contohnya adalah Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup.
Jadi kita memberi kalimat saran di situ, kita gunakan kata sebaiknya dan kata seharusnya. Jadi kalimat itu di atas bisa kita buat sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Jadi itulah kalimat saran untuk menggunakan kata sebaiknya dan kata seharusnya. Kemudian kita teruskan, mari kita membaca teks bentuk istirahat siang. Ini di atas layar fokus kita, sama dengan modul kita yang ada pada buku kita. Coba dibaca di dalam hati. Ada juga di layar fokus kita. Coba dibaca sendiri. Nah, sudah dibaca semua? Nah, setelah anak-anak kami membacanya, apa saja bentuk istirahat siang sesuai yang kita baca pada modul kita? Siapa yang bisa menceritakan? Si Belvan Jebua, silakan. Tidur siang, nonton, duduk santai. Silakan tepuk tangan untuk Belvan. Ada yang lain? Si Bemo Jebua. Berkebun, menonton, dan tidur. Tepuk tangan untuk si Bemo. Ada lagi dari kelompok lain? Si Merda. Duduk, bermain tidur. Duduk, bermain. Silakan tepuk tangan. Kita teruskan, anak-anak kami menuliskan kewajiban berkaitan tidur siang secara tertulis pada buku kita pada halaman 16. Ada pada buku kita halaman 16 kita isi di sana pada modul kita secara tertulis di sana. Pada halaman buku kita 16. Bukan di LKPD ya. Di modul kita pada halaman 16. Jadi di sini anak-anak kami bisa juga menyebutkan kebiasaan istirahat siang. Siapa juga yang bisa memberi tanggapan kebiasaan istirahat siang? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Si Messi Double. Mengganti pakaian terlebih dahulu. Letakkan pakaian di hang agar tidak kotor. Rapikan tempat tidur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk si Messi. Sudah siap ditulis? Sudah. Oke. Sekarang Bapak mengumpulkan LKPD-nya.
Jadi sementara anak-anak kami membaca modul yang Bapak bagikan, saya menilai hasil LKPD anak kami. Bapak bagikan hasil nilai kalian pada LKPD. Kita mengambil kesimpulan atau rangkuman. Siapa anak kami yang bisa mengambil kesimpulan pada materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Oh, Messi, silakan. Kita belajar tentang menggunakan pakaian selayaknya, melaksanakan kewajiban dan hak dalam berpakaian, istirahat yang merupakan cara kita agar sehat. Oke, siapa juga yang lain? Saya, Pak. Si Glory. Bersyukur memiliki pakaian, melaksanakan kewajiban dan hak dalam berpakaian, pentingnya istirahat sehat untuk menjaga kesehatan. Tepuk tangan untuk Jadi sekarang kita refleksi. Ya, berarti kita mengadakan refleksi. Ya, refleksinya di sini adalah bersyukur memiliki pakaian. Kemudian mengenal hak dan kewajiban dalam berpakaian. Yang ketiga, menjaga pola kesehatan dengan istirahat siang. Kemudian mengenal hak dan kewajiban sebelum beristirahat. Itu refleksi kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Bapak bertanya sama kalian, nilai kalian tidak ada yang di bawah 7? Maka sekarang tidak ada remedial untuk kita pada hari ini. Untuk itu
Bapak memberitahu pembelajaran kita untuk esok hari sesuai dengan tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema kewajiban dan hakku di rumah. Pada pembelajaran ketiga itu pembelajaran kita untuk esok hari. Jadi sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang terakhir, mari kita berdoa. Tentu saja sudah kita tentukan tadi siapa yang berdoa untuk terakhir, Kak? Maka anak kami si David maju di depan untuk berdoa untuk kita pulang di rumah. Anak kami si David, silakan di depan. Terima kasih Tuhan telah kami dari pagi hingga siang ini. Tuhan telah berikan belum di rumah kami masing-masing. Ini akan diperjalanan kami sampai di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita sudah sampai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, ketua kelas menyiapkan barisan untuk kita pulang. Disilakan pulang.